Oke, hari ini terima kasih banyak BPJS Kesehatan dan juga Dinas Sosial membagikan waktunya untuk ngobrol sama Doi. Banyak sekali sebenarnya saya punya pertanyaan-pertanyaan yang nantinya kita kemas dalam obrolan yang santai. Takutnya jam makan siang kalau terlalu serius mereka pada tidur ya Bu ya. Oke, mengawali obrolan ini saya penasaran dulu. Mungkin beberapa teman-teman masih sedikit bingung, terutama yang kurang mencari tahu informasinya. Saya ke Bu Wiwi dulu. Ini ngomongin tentang BPJS Kesehatan. Di samping itu ada juga JKN, Mobile JKN atau sejenisnya. Supaya tidak salah kaprah, boleh dibantu sebenarnya apa sih BPJS Kesehatan, terus kaitannya JKN, Mobile JKN dan segala macamnya. Apakah satu garis atau ternyata emang ini beda-beda seperti apa, Bu? Ya, jadi untuk Viners perlu kita luruskan dulu supaya kita paham apa sih bedanya BPJS, apa itu bedanya dengan JKN. Kadang ada yang ketukar-tukar ya. Aduh, saya jadi peserta BPJS begitu. Padahal sebenarnya yang pertama BPJS itu adalah Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional. JKN itu adalah programnya gitu. Jadi kalau kita nyebut peserta itu bukan peserta BPJS ya, tetapi peserta JKN gitu. Walaupun masih banyak yang bilang adalah peserta BPJS di masyarakat tapi memang kita. Familiarnya sih peserta BPJS, tetapi kalau kita cari supaya benar penyebutannya itu adalah peserta JKN. Oke, karena dari BPJS Kesehatan sendiri banyak produknya. Salah satu produknya ya JKN tadi. BPJS itu penyelenggara, penyelenggaranya ya. Penyelenggara JKN itu, karena memang untuk BPJS Kesehatan sendiri ini hanya menyelenggarakan program JKN. Gitu. Oke, jadi udah mulai ya biar tidak salah kaprah lagi ya. Walaupun kadangkala ini termasuk hal yang big deal or not a big deal nggak Bu? Ketika kayak aku peserta BPJS sebenarnya. Ya nggak apa-apa sih, cuma kita ingin meluruskan saja bahwa sebenarnya peserta itu namanya peserta JKN. Gitu. Sebaiknya adalah mulai hari ini ketika sudah tahu dan sudah sadar kita adalah peserta JKN. Nah, kita membahas JKN sendiri berarti semua masyarakat harus memiliki jaminan kesehatan. Betul. Bagaimana kalau ada masyarakat yang apakah ada aturan-aturan tertentu atau undang-undang mungkin yang sebenarnya adalah mengatur tentang ketentuan ini, Bu? Ya, jadi sebenarnya sudah diatur di Undang-Undang Dasar 1945 bahwa di undang-undang tersebut setiap orang itu berhak untuk mendapatkan jaminan sosial seperti itu. Jadi di undang-undang diatur, kemudian di undang-undang juga diatur bahwa negara bertugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan, jaminan sosial seperti jaminan itu. Sosial. Ya, nah kemudian diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan juga Undang-Undang tahun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 di mana kepesertaan setiap penduduk, setiap orang termasuk warga negara asing yang tinggal di Indonesia dan bekerja paling sedikit 6 bulan itu wajib menjadi peserta JKN gitu. Berarti ada undang-undangnya, ada kewajiban yang memang harus kita taati sebagai masyarakat Indonesia. Betul. Salah satunya adalah menjadi peserta JKN tadi. Ada dari undang-undang ini ada bahasan-bahasan undang-undang lagi yang mungkin sebenarnya keterkaitan yang mungkin dijelaskan untuk masyarakat, Bu? Ya, jadi dari undang-undang itu juga nanti ada turunannya lagi. Nanti diatur lagi di peraturan presiden bahwa setiap penduduk itu wajib untuk menjadi peserta JKN. Tapi sebenarnya Mas Dodi, yang perlu kita tekankan di sini bukan hanya sekedar wajib menjadi peserta JKN. Gitu. Jadi kenapa seluruh penduduk Indonesia termasuk warga negara asing yang tinggal dan bekerja di Indonesia minimal 6 bulan itu harus menjadi peserta JKN? Ini adalah untuk proteksi gitu. Karena sakit itu kan sesuatu yang pasti. Betul. Nah, kemudian kita tidak pernah tahu kapan kita akan sakit dan kita akan sakit apa gitu. Tidak kayak liburan atau hari raya ya, nggak ada di kalender. Betul. Ya. Oh, kira-kira lagi seminggu saya akan sakit ini, saya siapin duit dulu mungkin kayak gitu. Betul. Jadi tidak ada kepastian terhadap itu, sehingga program ini diperlukan
pada saat peserta sakit Ya. itu punya jaminan atau perlindungan terhadap pelayanan kesehatan dasarnya Oke. dengan program JKN ini. Di mana gitu. hal ini bisa memproteksi kesehatan kita. Betul. Oke. Yang pertama tadi itu Ya, proteksi. ya. Yang kedua prinsipnya adalah gotong royong. Artinya, Gini, jadi kalau misalnya satu orang, kayak tadi ya kita nggak tahu sakitnya apa, misalnya perlu operasi jantung. oke. Operasi jantung kurang lebih biayanya 150 juta gitu. Nah, tentunya kalau kita keluar dari saku kita sendiri untuk membiayai itu tentunya luar biasa ya. Uang Habis tabungan, segitu. habis warisan. Betul. Jadi sebelum JKN ini banyak masyarakat yang karena belum punya jaminan sosial atau jaminan kesehatan, akhirnya ada yang minjem lah gitu, Betul. atau jual aset, Mhm. itu berutang seperti itu, sehingga untuk supaya bisa melaksanakan pengobatan itu gitu. Nah, dengan program JKN kita yang penting kepesertaan kita aktif, maka peserta JKN sudah bisa mendapatkan jaminan dengan ketentuan alur dan prosedurnya sesuai dengan ketentuan. Oke, Seperti tapi itu. terkait gotong royong tadi yang Ibu maksud, yang part mananya maksud gotong royong? Ya, jadi gini, jadi kita kalau kita hitung iuran kita, misalnya satu orang itu paling tinggi iurannya adalah 150.000. Betul. Nah, kalau misalnya nih satu orang ini baru pertama kali bayar iuran, ternyata operasi jantung, kan belum cukup nih iuran satu orang ini. Betul. Nah, maka dia diperlukan untuk membiayai satu orang 150 juta tadi, diperlukan gotong royong dari ribuan orang supaya bisa dijamin nih pelayanan kesehatan jantungnya seperti itu. Oke, jadi dari kita semua yang ada di sini deh di ruang siaran, Betul, kan kita adalah peserta betul. JKN sendiri. Ya. Jadi kita saling subsidi, Saling subsidi membantu gotong silang, royongnya di situ. gotong royongnya di Oke. situ. Karena terkadang kalau misalnya dikumpulkan 150.000 satu bulan, satu tahunnya paling baru 1.800.000 ya, 1.800.000. Sedangkan tadi sekali operasi itu sudah segitu. Betul. Kalau dikumpulkan satu orang itu nggak akan cukup. Iya. Sehingga perlu gotong royong dari kita yang sehat, ya lebih baik kita nggak sakit kan. Betul. Jadi- Saya belum pernah pakai BPJS tapi saya bayar iuran gitu. Ya, Tapi bukan berarti saya seperti itu. ngeluh atau apa. Kita nggak mau lebih baik. Saya nggak pernah pakai JKN-nya. Kalau saya pribadi lebih baik kita nggak pakai, Iya, benar. tapi kita sehat Iya, gitu. iya, Nah, iya. iuran yang kita bayarkan itu kita pergunakan seperti orang-orang yang tadi yang memerlukan operasi jantung, kemudian perlu cuci darah, perlu kemoterapi, biaya-biaya yang luar biasa mahal seperti itu. Oke, ini yang masuk dalam kategori sharing yang Ibu bilang Betul, tadi ya, bahwa betul. bagaimana ini bisa masyarakat kita dari kita untuk kita juga, dan yang mana ini fungsinya untuk mensejahterakan atau biar semuanya pada sehat. Betul. Oke, selain tadi ada gotong royong, ada sharing, terus juga ada protection, ada hal lain apa lagi, Bu? Kenapa ini menjadi boleh dibilang adalah program yang penting untuk masyarakat kita? Ya tadi compliant. Oh, compliance. Jadi compliant itu karena memang JKN ini diwajibkan oleh pemerintah. Oke, compliance, protection, dan juga sharing tadi. Sharing. Oke, nah kalau terkait dengan hak sendiri masyarakat, oke, saya sudah bayar iuran nih, sudah rajin sekali, bahkan dibayarin kantor. Apa saja sebenarnya hak untuk peserta JKN? Ya, jadi setiap peserta JKN yang sudah mendaftar dan membayar iurannya, itu sehingga kepesertaannya aktif ya. Karena kalau hanya mendaftar, tidak bayar iurannya, maka kepesertaannya non aktif dia. Sering terjadi. Sangat sering. Ketika berobat baru ingat, oh ibu mohon maaf 1 tahun belum dibayar nih. Betul. Nah, Iya. sehingga disinilah kami menekankan bahwa selain jadi peserta, memastikan kepesertaan JKN-nya aktif gitu. Oke. Nah, pada saat kita sebagai peserta JKN memiliki kepesertaan aktif, maka hak kita adalah yang pertama, kita bisa memilih vaskes di mana kita akan terdaftar. Jadi vaskes fasilitas kesehatan tingkat pertama gitu. Karena memang sistem JKN ini untuk mendapatkan pelayanan kesehatan itu berjenjang. Ya. Jadi harus di vaskes tingkat pertama itu bisa puskesmas,
klinik pratama atau dokter praktek perorangan. Oke. Jadi peserta JKN itu bisa memilih terdaftarnya di salah satu, bisa di puskesmas, Betul. bisa di klinik pratama atau di dokter praktek perorangan seperti Oke. itu. Jadi mereka yang akan menentukan mereka akan terdaftar di mana gitu. Lalu, Nah, kemudian yang kedua, peserta JKN berhak untuk mendapatkan informasi. Oke. Nah, melalui media inilah kami memberikan informasi melalui program JKN seperti itu. sharing siang hari ini Sharing. salah satunya ya. Salah satunya Oke. gitu. Terus di samping itu, Kemudian selanjutnya peserta JKN mendapatkan perlindungan data pribadi. Jadi peserta JKN jangan khawatir bahwa data yang sudah didaftarkan ke BPJS Kesehatan itu datanya akan kami lindungi dengan Oke. sehingga data pribadinya bisa aman seperti itu. Nah, jadi nggak usah ketika registrasi nggak ada ketakutan untuk ngasih nomor handphone atau apa, ntar Betul. dipakai ojol gitu loh Bu. betul, Nggak ya? betul. Jadi itu Oke. tidak akan kami sharing gitu. Oke, terus. Kemudian selanjutnya memanfaatkan NIK sebagai identitas tunggal JKN. Nah, kalau dulu mungkin peserta JKN kan ada kepesertaannya pakai kartu identitasnya, ada kartu Askes, Ya. kartu JKN, ada juga kartu KIS ya istilahnya dulu, mungkin banyak yang tahu itu KIS. Nah, sebenarnya perlu kami luruskan lagi tadi selain BPJS, JKN, jadi ada istilah KIS juga di sini. Ada. KIS itu adalah kartu Indonesia Sehat gitu. Oke. Bedanya? Ya, jadi ini adalah merupakan identitas peserta JKN untuk seluruh segmen. Jadi bukan hanya untuk yang miskin aja gitu, tetapi untuk yang peserta yang mendaftar sendiri atau mandiri atau kemudian yang bekerja PNS itu juga sebenarnya kepesertaannya, identitas kepesertaan itu KIS juga gitu. Oke. Ya, nah saat ini kita sudah tidak melakukan pencetakan KIS, tetapi mempergunakan NIK sebagai identitas tunggal. Oke, jadi yang mungkin ada beberapa orang tua yang kurang update informasi, yang kemarin masih taunya KIS doang. Ini nextnya semua NIK Betul. adalah yang dipakai, nggak perlu banyak kartu betul. lagi. Ya, jadi Oke, kalau oke. misalnya ada yang ngerasa, aduh kartu JKN saya di mana ya, entah di mana sampai ada yang nggak berani berobat gitu. Iya. Jadi nggak usah khawatir kalau memang sudah terdaftar dan dipastikan aktif, maka NIK-nya bisa dipergunakan. Oke, Gitu. semua sudah bisa terintegrasi. Terintegrasi. Oh, betul. baik. Wah, ini obrolan tentang JKN masih sangat seru sekali. Bagaimana peserta juga. Nah, masih ada waktu sedikit. Tadi kan membahas tentang bagaimana menjaga identitas. Selain itu ada lagi nggak hak dari peserta Haknya, JKN, Bu? ya tentunya mendapatkan pelayanan kesehatan ya, Oke. baik itu di fasilitas kesehatan tingkat pertama, tingkat lanjutan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dikecualikan kalau gawat darurat itu bisa tidak di vaskes yang bekerja sama pun itu bisa. Dan satu lagi tentunya mendapatkan informasi dan menyampaikan pengaduan, keluhan apabila terjadi hal-hal yang memang tidak sesuai yang diterima oleh peserta JKN. Seperti Oke, itu. baik. Kebetulan di sini juga ada dari Dinas Sosial, ada Ibu Laksmi. Saya sedikit saja. Tadi menarik apa yang disampaikan oleh Bu Wiwi bahwa bagaimana masyarakat kadangkala untuk terkait iuran, ketidakmampuan mereka membayar, di mana sebenarnya kalau menurut saya, sepengetahuan saya, Dinas Sosial sendiri berperan penting bagaimana membimbing, mengevaluasi, bahkan mungkin juga memantau hal-hal terkait dengan masyarakat seperti ini. Bagaimana peranan lebih detailnya dari Dinas Sosial terkait dengan hal-hal seperti itu, Bu? Iya, terima kasih. Halo, The Winners, apa kabar? Sehat selalu ya. Semoga kehidupan Astungkara lebih baik. sehat. Amin. Jadi kita berada di sini juga untuk kehidupan yang lebih baik. Kami bersama BPJS Kesehatan sudah melakukan nota kesepakatan ya untuk kerjasama setahun terus menerus untuk Oke. selalu mengevaluasi, dan ada dinas kesehatan juga, dinas kependudukan dan catatan sipil itu partner kerja kami bersama BPJS Kesehatan. Jadi kalau dinas sosial itu Kota Denpasar memang sangat concern terhadap dengan layanan BPJS yang kalau orang bilang sering kami melakukan sosialisasi itu
saya sudah punya kartu KIS Bu, apa saya perlu mencari kartu BPJS? Nah seperti itu sering terjadi. Lalu mereka udah panik duluan ketika BPJS-nya atau kartu KIS-nya tidak aktif atau kepesertaan tidak aktif dan mengalami emergency yang luar biasa seperti sakit, kemudian sesak napas. Nah, ketika di rumah sakit itu udah panik. Nah, disitulah peranan Dinas Sosial Kota Denpasar bersama BPJS Kesehatan dan rumah sakit itu sendiri terus melakukan hubungan yang baik. Jadi agar masyarakat itu masuk rumah sakitnya sudah tidak panik lagi. Kalau orang udah masuk gawat darurat itu udah panik banget. Betul. Nah, kalau di Dinas Sosial itu banyak ragam program, Pak. Salah satunya yang kami temui atau kami laksanakan adalah Universal Health Coverage. Kebetulan Denpasar ini sudah memasuki Universal Health Coverage pada tahun 2022, tepatnya di bulan Juli. Jadi seluruh kepesertaannya yang memang ditanggung pemerintah sudah dapat dibayarkan. Nah, ini kebetulan banyak sekali masyarakat kita mendaftar tapi tidak bayar. Oke, Nah, mendaftar tapi tidak bayar. Apakah Mungkin itu tidak apa-apa? apa-apa. Kan siapa tahu ada yang mikir, oh nggak apa-apa gitu. Oh ternyata itu apa-apa. Oke, lanjut. Apa-apa, Pak. Oke. Jadi waktu itu saya dengan BPJS di tahun 2022 datang ke Banjar-Banjar, Pak. Sosialisasi malam. Lalu kami akhirnya menerbitkan sebuah program ya, launching program waktu itu namanya JKN KIS Goes to Banjar. Oke, Jadi kita JKN KIS Goes to Banjar. Dan itu juga akan terjadi pada bulan Mei nanti, tanggal 2 Mei ini terus Pak di Kelurahan Serangan. Karena banyak nelayan-nelayan yang belum paham untuk kepesertaan mereka. Saya dulu mendaftar. Nah, ketika Covid terjadi, banyaklah warga Denpasar ini yang ber-KTP Denpasar ya Pak. Saya tanda kutip lagi ber-KTP Denpasar. Oke. Itu tidak aktif, diakibatkan mereka mungkin dikeluarkan dari perusahaannya secara sepihak, Bangkrut. perusahaannya bangkrut, kemudian tidak dapat membayar. Nah, kalau orang sudah diberhentikan dari pekerjaan, apa yang terjadi pertama? Stres. Betul. Lalu tidak enak badan, sesak napas, lalu masuk rumah sakit. Nah, di masuk rumah sakit inilah yang terus-menerus kami dampingi, Pak. Jadi kalau kami bilang handphone kami ini on-nya 24 jam, terkadang malam. Jadi Bu Dokter udah hafal banget ya Bu Dokter ya. Jadi kami ingin masyarakat itu sehat. Nah, pemerintah Kota Denpasar melalui Bapak Wali Kota yang memiliki spirit Vasudhaiva Kutumbakam bergotong royong, sama dengan pembayaran BPJS, penanganan itu gotong royong. Kita juga gotong royong. Nah, salah satu hal yang terjadi itu lewat JKN KIS Goes to Banjar. Ternyata lewat JKN KIS itu banyaklah kami menerima pengaduan. Pengaduan ini bukan berarti masyarakat tak terlayani. Terkadang masyarakat itu cuek. Oke. Mereka mungkin lebih suka membayar wifi ya, Oh, iya atau dong. membeli kuota ya. Nih, mumpung nih ngomong nih, saya langsung Iya. aja nembak. Membeli kuota yang 200.000, 300.000, tapi untuk membayar kartu kepesertaannya dia tidak mampu. Padahal itu dia bisa lakukan. Nah, kami sering mengingatkan itu ketika dia sakit nanti. Kita nggak tahu seperti yang Bu Dokter sampaikan, sakit itu kapan terjadi. Tapi kalau kita sudah menginsurankan sesuatu itu, tentu kita membuat aman. Orang sering berkata, buat apa saya bayar kepesertaan Bu, orang saya nggak sakit. Nah, tapi ketika dia sakit, siapa yang akan dihubungi 3 hari di rumah sakit? Tapi begitu dia masuk pasien umum, wah luar biasa itu biayanya. Harus menggadaikan STNK, bingung sendiri. Karena terus ada permasalahan tersebut, saya dengan Dinas Sosial, ke Disduk Capil, Diskes, terus melakukan evaluasi. Dan kebetulan kami juga memiliki fasilitator desa kelurahan Pak, 43 desa lurah, itu silakan warga kota dapat melaporkan, pingin tahu aktif apa enggak, nanti aplikasinya bisa disampaikan oleh BPJS sendiri. Nah, itu bisa melaporkan ke desa atau kelurahan. Di desa itu sudah ada eDabu, jadi bisa dicek kartu kakaknya. Nah, apabila warga itu mengalami double NIK, silakan datang ke Disduk Capil, diperbaikilah NIK-nya, Oke. NIK-nya diperbaiki ya. Baik, sabar Ibu, jangan
emosi. Iya. Kami mengerti. Cuman kadang lalai ya, tapi diperbaiki segera. Diperbaiki, jangan Oke. dulu komplain gitu. Oke, ini kayaknya sering menerima komplain nih jadi emosi. Sabar. Tampaknya kita harus break dulu karena nanti dilanjutkan lagi. Saya menarik Boleh, sekali dari Dinas Sosial dan juga Dr. Wi juga nanti terkait tentang peserta JKN. Karena banyak hal yang bisa kita bahas dalam 1 jam ini. Masih ada Dudio Sandra yang nemenin kamu hari ini talk show BPJS Kesehatan dengan tema pastikan JKN aktif agar jaminan kesehatan terlindungi. Masih ada Doi, masih ada juga Dr. Wiwi dan juga Ibu Ayu Laksmi yang tadi cerita banyak sekali dari Dinas Sosial bahwa ini keterkaitan masalah kedisiplinan masyarakat. Buktinya sampai ada Goes to Banjar. Inilah sebuah bentuk sosialisasi. Pun siang hari ini kita ngobrol adalah sebagai bentuk sosialisasi bahwa masyarakat tadi sudah punya haknya, tetapi ada kewajiban juga yang mungkin ini kemarin-kemarin sempat terabaikan. Ini sedikit fun fact orang tua saya deh. Kebetulan kalau anaknya sudah aktif untuk bayar iuran, orang tua kadangkala bisa lupa. Ternyata 6 bulan belum bayar. Tiba-tiba ini cerita nyata ibu saya stroke, akhirnya baru tahu tuh setelah masuk rumah sakit. Akhirnya saya baru ngecek kayak kemarin-kemarin, oh mereka pasti udah bayar. Dan ternyata belum bayar. Harus ngurus. Ribet di tengah kita lagi mengalami cobaan, harus ribet ngurus pembayaran dan segala macamnya. Tapi buat saya ketika diselesaikan ternyata ya udah bisa dipakai untuk sebagaimana mestinya. Saya ke Bu Wiwi dulu nanti sebelum ke Ibu Laksmi membahas tadi kita ngomongin tentang hak. Lalu pasti ada kewajiban dari peserta JKN sendiri. Apa saja yang menjadi kewajiban peserta dari JKN, Bu? Mungkin harus diingatkan lagi supaya masyarakat juga semakin notice dan semakin ngeh nih biar lebih aware. Ya. Jadi untuk Finers tentunya ada kewajiban ya, tadi ada hak, Betul. ada juga kewajiban. Jadi kewajibannya adalah mendaftarkan diri dan seluruh anggota keluarga. Seperti itu, karena nggak bisa JKN itu hanya didaftarkan misalnya yang sakit-sakit aja kayak gitu. Karena tadi kembali ke prinsip gotong royong gitu. Betul. Nah, yang kedua adalah membayar iuran tepat waktu. Paling lambat tanggal 10. Karena seperti yang tadi kami sampaikan, kalau sudah terdaftar tapi kalau misalnya tidak membayar iuran, artinya kepesertaannya menjadi tidak aktif. Seperti saya itu. tidak nanya angka, tetapi saya cukup tertarik. Buktinya kita ngobrol hari ini. Cukup awarekah masyarakat Bali, mungkin Denpasar, Ibu mungkin sempat ngecek-ngecek untuk bayar iuran, atau masih bandel seperti saya bilang tadi, sakit baru ingat. Cukup. Ya, jadi kalau di wilayah kerja kami di kantor cabang Denpasar itu tingkat keaktifannya itu adalah 89%. Oke. Itu artinya ada 11% nih masyarakat yang nunggak iurannya. Oke, masih bandel. Entah alasan karena memang lupa, lalai, atau lebih mementingkan kuota dan wifi tadi seperti Bu Laksmi bilang. Betul. Jadi, lalu menyikapi hal seperti itu apa yang dilakukan oleh teman-teman? Ini kan juga PR buat teman-teman. Betul. Jadi supaya peserta JKN aware untuk melakukan pembayaran iuran, tentunya kita selalu mereminder gitu. Kalau misalnya Mas menunggak 2-3 bulan, kita akan telepon gitu. Kemudian juga kita hubungi, kita punya kader JKN. Jadi kader JKN itu kita bekerja sama kerjasama kemitraan nih dengan seorang kader untuk datang ke rumah-rumah peserta yang menunggak iuran gitu. Untuk membayar iuran JKN-nya gitu. PR besar berarti sebenarnya ya, tapi tetap dilakukan supaya memang ya tadi itu. Supaya sebenarnya kenapa kita mengingatkan peserta untuk membayar iuran rutin tepat waktu selain supaya kepesertaannya aktif dan juga tidak numpuk gitu. Ya, kebayang kalau misalnya dalam 1 bulan iurannya 150.000 misalnya. Dalam satu keluarga ada 4 orang. Artinya kan iuran yang harus dibayar 600. Kalau misalnya dibayar rutin tiap bulan 600 itu ya ini ya cukup mampu peserta. Tapi kalau dia sudah menunggak, misalnya menunggaknya 1,5 tahun. 1,5 tahun kali 600, tentunya ini akan menjadi berat bagi peserta kalau membayar iurannya ditumpuk dalam waktu
bertahun-tahun kayak gitu. Kayak Sehingga- pengeluaran beli motor listrik nanti yang ada. Itu lumayan besar nanti pengeluarannya. Betul, Oke, betul. oke. Dari kelalaian itu ya. Betul. Jadi sosialisasi hari ini adalah Bu Wiwi sendiri dan juga tim serta dari Dinas Sosial juga mengingatkan bahwa ayo kita lebih aware lagi, lebih rajin lagi ngecek. Karena sebenarnya di aplikasi mobile JKN kan juga bisa dicek kan. Betul, betul. Oke, Iya. sebelum kita bahas ke aplikasi, nanti saya pasti mengingatkan juga teman-teman untuk download di App Store dan juga Play Store. Kalau ada pertanyaan tentang BPJS Kesehatan terkait juga dengan Dinas Sosial, hari ini saya buka deh WhatsApp di 0812-383-9100. Kamu tinggal ketik nama spasi pertanyaannya, kira-kira apa yang ingin ditanyakan. Kebetulan ada Bu Wiwi dan juga Bu Laksmi yang siap membantu. Nanti di segmen terakhir akan coba Doi tanyakan, kira-kira kalau memang ada yang terkait dengan pertanyaan hari ini. Nah, saya ke Bu Laksmi dulu sebelum lanjut ke Bu Wiwi. Tadi kan seluruh anggota keluarga itu wajib untuk sebagai peserta JKN. Bagaimana jika baru lahir, misalkan idealnya seperti apa? Nanti kan masalah setelah menikah, lahir segala macam ini butuh biaya juga. Apa yang menjadi note atau catatan dari Dinas Sosial yang mungkin sering terabaikan oleh masyarakat kita? Yang pertama itu ketika dia menikah, maka pengantin wanita kan harus masuk ke pengantin pria ya, keluarga pria. Itu juga harus sudah mulai surat pindah dulu. Oke. Nah, karena kepindahan domisili atau kepindahan tempat tinggal juga berpengaruh kepada BPJS sendiri untuk kepesertaan ya. Ya. Kemudian begitu dia masuk KK baru, nah ketika dia masuk KK baru lalu dia memiliki anak dengan bayi 3 bulan, mungkin masih nama ibunya dipakai. Nah terkadang masyarakat kita, ini pengalaman kami ya, usia anak itu di atas 3 bulan lalu mengalami DB dan panasnya tinggi 40 derajat waktu itu. Jadi udah panik duluan orang tuanya, dibawa ke rumah sakit pemerintah waktu itu. Begitu kami mau aktifkan ternyata dia belum masuk KK. Nah ketika belum masuk KK dia kan belum nggak punya nomor NIK ya. Betul, betul. Nomor induk kependudukan. Nah terkadang masyarakat kita lupa buat anak punya, nggak ngurus akte kelahiran, tapi tidak membawa ke kartu keluarga, itu juga berbahaya. Nah ketika dia sakit harus mau bagaimana, mau dirawat bagaimana, seperti itu. Nah akhirnya waktu itu setahun lalu kejadiannya pas Idul Fitri, syukurnya layanan dibuka, BPJS tetap masih melayani. Berhasil dalam 1 hari kami alihkan ke penerima bantuan iuran, artinya bantuan sosial pemerintah. Anak itu selamat, akhirnya bisa diselamatkan dan akhirnya sudah pulang ke rumah. Jadi masyarakat ketika memiliki anak, yang pertama nggak usah lama-lama lah buat akte kelahiran. Ya kita kasih waktu sebulan, buatlah akte kelahiran, lalu si anak itu masukkanlah ke KK. Nah sangat sulitnya ketika saya sempat koordinasi dengan Bu Dokter, sempat kejadian bahwa bayinya masih atas nama ibunya ya. Ibunya masih ngotot, ini kenapa anak saya tidak tertanggung BPJS, karena masih anak si nama ibunya. Nah, seperti itu. Termasuk juga anak-anak yang sudah menginjak selesai kuliah atau sedang di masa kuliah umur 21, 22, mulailah melapor diri. Kadang-kadang tidak saja anak-anak non ASN, yang ASN pun terkadang lupa. Alias istilah baliknya kadang bengkung. Iya, nah mulailah bingung. Anak itu mengalami sakit, masuk rumah sakit, mau dialihkan ke, maksudnya mau diaktifkan, dia harus dilihat dulu surat keterangan perguruan tingginya, tutup lah pokoknya waktu itu. Justru mempersusah jatuhnya. Kalau ada kesadaran lebih awal, ya lebih cepat penanganan. Itu sering kami sosialisasikan. Terkadang ini mumpung mau bicara di radio, saya ngomong yang fakta-fakta aja. Begitu orang mendengar sosialisasi BPJS, bagi mereka tuh membosankan. Tetapi begitu mereka mengalami masalah di rumah sakit atau mengalami hal-hal yang tidak diinginkan ya, mungkin dia memandang itu sangat penting. Baru panik, minta nomor handphone siapa. Terkadang masyarakat selalu bilang saya nggak dapat informasi, saya nggak dapat, selalu bilang saya nggak dapat. Lalu yang dapat tuh apa? Nah, oleh sebab itu kami sudah sepakat untuk masyarakat wajib lapor dirilah. Nah, Sadaran berarti ya Bu. KTP hilang juga wajib lapor kan ke kepolisian. Iya, saya pacar hilang juga saya lapor kok. Apalagi wajib lapor diri, artinya biar bisa kami menangani cepat.
gitu loh. Oke. Jadi itu sangat penting ketika mengalami kegawat daruratan masuk UGD. Nah, yang lebih fatal itu Mohon kan maaf Ibu, mic-nya boleh agak lebih. Nah, jadi biar lebih cantik tuh suaranya. yang apa namanya yang lebih fatal itu masuk jam 6 sore ya Bu Dokter ya waktu itu. Meninggal jam 8. BPJS nggak aktif. Oke, kelalaian berarti. Ya mungkin ada perubahan-perubahan itu yang masyarakat tidak bisa komitmen. Nah, itu akhirnya yang membayar sampai 9-10 juta. Oke, intinya sih dari apa yang Bu Laksmi sampaikan tadi bahwa mohon kesadaran dari masyarakat juga untuk komit dan juga mau bertanggung jawab serta sadar diri bahwa ada banyak hal ke belakang yang akan mempermudah kita ketika kita lebih aware tentang iuran peserta JKN ini. Iya. Lebih melek juga, kita rajin ngecek apakah kita masih ada utang atau dalam artian tunggakan dan segala macamnya. Saya ke Bu Wi, ini terkait tentang pelayanan yang ditanggung. Mungkin ada beberapa hal yang harus diinformasikan juga ke masyarakat bahwa ini menjadi penting. Pelayanan kesehatan seperti apa saja yang ditanggung dalam peserta JKN? Ya, jadi untuk pelayanan kesehatan yang ditanggung oleh JKN, program JKN untuk di Vaskes tingkat pertama yang tadi saya sebut, misalnya di Puskesmas, Klinik Pratama dan Dokter Praktek Perorangan, itu tentunya pertama dari awal masuk administrasi ditanggung. Betul. Gitu. Kemudian untuk penegakan diagnosa, kemudian penunjang obat-obatan, termasuk lab, termasuk rawat inap itu ditanggung. Bahkan di Vaskes tingkat pertama itu promotif preventif juga ditanggung gitu. Jadi bagaimana kita mengupayakan masyarakat yang belum sakit atau misalnya sudah sakit, misalnya sakit kencing manis, hipertensi, ini sudah terlanjur sakit, tetapi kita mencegah supaya mereka tidak sampai ke arah komplikasi seperti itu. Oke, itu di tingkat pertama. Untuk tingkat lanjutan juga hampir sama. Jadi untuk pendaftaran, kemudian penegakan diagnosa, kemudian obat, pemeriksaan penunjang, termasuk juga rawat inap, baik itu di ruang intensif atau non intensif, itu dijamin. Termasuk ambulan untuk rujukan antar vaskes. Gitu. Saya tuh baru tahu tuh. Ya. Jadi beberapa mungkin teman-teman memang dengan dengerin obrolan ini mudah-mudahan lebih banyak sebenarnya ilmu yang diserap serta lebih banyak juga tahu informasi detail apa sih kelebihan atau hak kita menjadi peserta JKN di luar dari bahwa kewajiban-kewajiban yang harus kita selesaikan. Nah, terkait dengan zaman sekarang mungkin bukan hanya saya saja, muda, tua, main handphone, semua pengen serba instan. Di awal kita sempat membahas bagaimana mereka untuk antrian pun maunya lewat handphone segala macam. Ada tidak kira-kira aplikasi atau mungkin layanan yang mempermudah peserta JKN ini untuk melakukan itu lebih efisien? Karena kadang kalau misalnya ibu kerja dari 9 to 5, 9 sampai 5 kan sibuk tuh, nanti mau antrian biar lebih awal segala macam. Apa yang kira-kira disediakan oleh BPJS? Ya, jadi untuk Viner semua ini kan semua pada ini ya melek teknologi ya. Yes. Jadi kami informasikan bahwa BPJS Kesehatan punya aplikasi Mobile JKN namanya. Mobile JKN. Nah, ini yang kita jelaskan tadi ya. Mobile JKN adalah suatu aplikasi yang bisa dimanfaatkan oleh peserta JKN, baik itu untuk melihat status kepesertaannya tadi. Jadi info peserta, termasuk juga untuk antrian. Nah, kan selama ini peserta JKN keluhannya pada saat ingin berobat, baik ke vaskes tingkat pertama maupun rujukan itu, aduh, antrinya minta ampun kayak gitu. Betul. Nah, sekarang BPJS Kesehatan sudah mengembangkan inovasi di Mobile JKN, yaitu antrian online. Jadi peserta JKN kalau mau berobat ke vaskes itu tinggal ambil nomor antrian melalui Mobile JKN. Oke. Gitu. Jadi nanti akan terlihat peserta dapat nomor antrian berapa, kemudian yang sedang dilayani nomor berapa, gitu. Sehingga
nggak harus datang misalnya ke rumah sakit, nggak harus subuh-subuh. Misalnya ada yang awal-awal JKN itu jam 5 pagi sudah Iya, ada di benar-benar. rumah sakit. Kadang yang antri itu sendal-sendal ya, Ya, gitu. ya, orangnya nggak ada. Betul Masih gitu. tiduran. Nah, dengan kondisi seperti itu kita mengembangkan antrian online melalui mobile JKN sehingga nanti bisa melihat misalnya nih dapat nomor antrian 50 yang dilayani nomor 2. Ngapain datang ke rumah sakit Tidur atau ke dulu, vaskes? istirahat. Tidur dulu, istirahat dulu. Nah, nanti ada estimasi nomor antriannya diperkirakan akan dilayani jam sekian. Jadi datangnya ya paling cepat sejam sebelum lah. Betul, Karena betul. kan mungkin ada administrasi yang harus diurus sehingga Iya. tidak antri. Lebih efisien waktu. Betul Oke. gitu. Jadi lebih inilah ya, lebih mudah. Sangat Cepat. dipermudah Ya. sebenarnya. Tetapi yang terjadi faktanya adalah beberapa orang itu sudah install aplikasi mobile JKN. Saya tanya di lingkungan sekitar, tetapi mereka tidak tahu isi di dalamnya. Oke. Padahal di mana sebenarnya aplikasi ini sendiri baik terkait layanan, tadi nomor antrian Ibu ada, sampai dengan pengaduan. Fitur-fitur apa lagi sih yang ada di mobile JKN yang masyarakat itu harus tahu, Bu? Misalkan terkait tentang iuran dan segala macamnya. Ini yang sebenarnya penting bagaimana aplikasi ini mungkin agak lambat orang untuk download karena nggak kayak online shop yang belanja ngetap tiap hari kan. Enggak juga. Mungkin beberapa. Tapi apa saja sih yang di dalamnya yang menurut Ibu ini sangat penting dan masyarakat harus tahu? Ya, jadi yang pertama info program JKN. Oke, penting. Jadi informasi-informasi itu bisa dilihat di sana gitu. Tuh. Nah, kemudian info peserta untuk tahu peserta itu aktif atau tidak. Gitu. Penting. Ya, nah kemudian info lokasi vaskes. Kalau misalnya ke vaskes kita nggak tahu vaskes kita di Di mana mana ya? ya posisinya, Ya, atau ya, ya. misalnya sedang keluar kota sakit. Nah, JKN-nya kan bisa dipergunakan walaupun sedang di luar kota. Nah, untuk cari tahu di mana lokasi terdekat vaskes itu bisa di info lokasi vaskes. Info lokasi gitu. vaskes. Oke, terus. Nah, kemudian tadi antrian online, bahkan ketersediaan tempat tidur, kemudian untuk ngecek iuran. Nah, ini penting nih. Ya, itu tunggakan kita berapa sih gitu. Itu bisa dicek di sana. Oke. Nah, kemudian untuk rehab ini ya. Ini yang terbaru, saya baru tahu juga nih. Betul. Rehab ini adalah rencana pembayaran bertahap. Bisa Jadi, dicicil. Bisa dicicil Oke, gitu. iurannya Oke. bisa dicicil guys, nggak numplek kayak tadi. Betul, jadi yang sudah terlanjur punya tunggakan besar, mungkin kalau membayar sekaligus itu agak kesulitan. Ya. Nah, kita memfasilitasi dengan rehab ini, gitu. Jadi peserta bisa yang punya tunggakan di atas 3 bulan, dari 4 sampai dengan 24 bulan itu Oke. bisa melalui program rehab ini. Oke, Nah, itu itu bisa penting. melalui mobile JKN, Ya. care center, bisa melalui kantor BPJS Kesehatan. Oke, gitu. boleh di-share Bu care centernya. Care center BPJS Kesehatan di 165. Oke, di 165 untuk care center ya. Betul. Oke, selain itu fitur lain lagi yang menurut Ibu sangat penting. Kalau tadi tuh rehab penting banget. Betul. Jadi ada fitur screening riwayat kesehatan. Oh, bisa ngecek. Ngecek. Jadi peserta mengisi kayak kuesioner gitu terkait informasi kesehatan peserta gitu. Lifestyle tapi, kita. Betul. Oke. Tapi harus jujur di sini. Iya Karena dong. kalau misalnya nggak ngisi jujur, hasilnya juga nanti nggak jujur. Gitu. Oke, benar. Sehingga nanti dari hasil screening itu, kalau misalnya ditemukan risiko sedang atau tinggi, maka bisa ditindaklanjuti ke fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Oke, gitu. itu penting screening Penting dan masih banget. banyak pastinya fitur-fitur yang lainnya Bu ya. Betul, Ini betul. kita agak sedikit kejar-kejaran karena waktu kita sudah mulai mepet sekali. Nah, Siap. itu kenapa Doi sarankan adalah teman-teman harus mendownload aplikasi mobile JKN itu di App Store dan juga Play Store. Ini ke closing statement. Jika butuh informasi lebih detail selain ke kantor BPJS Kesehatan terdekat, berarti adalah install aplikasi, care center di 165 atau juga fitur-fitur yang lainnya yang bisa dikontak ya Bu ya. Betul, betul. Oke, dari Bu Wiwi ada yang ingin disampaikan di segmen terakhir? Ya, baik. Untuk peserta JKN, pastikan seluruh
Finers itu sudah menjadi peserta JKN. Ya. Kemudian pastikan kepesertaannya aktif. Kemudian manfaatkan fitur mobile JKN untuk mempermudah mendapatkan pelayanan, baik itu pelayanan informasi, kemudian pelayanan administrasi, dan juga untuk mengakses pelayanan kesehatan. Oke. Gitu. Siap, Bu Wiwi, terima kasih banyak. Bu Laksmi, padat, singkat, dan jelas, tidak pakai emosi. Tetap merimain masyarakat kita. Apa yang ingin disampaikan? Oke, untuk the winners yang pasti wajib lapor diri jika mengalami gangguan sosial. Seperti halnya tidak dapat melakukan pembayaran atau pengaktifasian Kartu Indonesia Sehatnya atau JKN KIS-nya, dapat berkolaborasi dengan Dinas Sosial Kota Denpasar, dapat menyampaikan pengaduannya juga di DM IG Dinsos Kota Denpasar. Kebetulan saya adminnya langsung, saya menjawab langsung. Siap. Jadi sehingga saya bisa melakukan reaksi cepat kepada BPJS Kota Denpasar. Yang pasti dengan wajib lapor diri itu bisa kehidupan yang lebih baik akan lebih terharapkan kepada masyarakat Kota Denpasar. Oke, Bu Laksmi, Bu Wiwi, terima kasih banyak hari ini sudah ngobrol banyak sekali sama Doi. Waktu kita sebenarnya 1 jam ini sangat-sangat mepet sekali. Dan mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat buat Finers yang dengerin. Dodio Sandra pamit, so keep your imagination and always try to make it come true.